Kembali di Rakyat Memilih, saat ini Anda menyaksikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sedang menunggu panggilan untuk mencoblos pemilu 2024-nya di TPS, tepatnya di dekat kediamannya di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun Megawati Soekarnoputri juga informasinya ini didampingi juga oleh anaknya Puan Maharani yang juga mencoblos di lokasi yang sama dengan ibunya, dan Ketua DPR RI ini mendapat nomor urut 212. Dan rencananya setelah menggunakan hak pilih, informasinya ini Megawati akan memantau hasil hitung cepat bersama calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Adapun juga informasi dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa pemantauan hasil hitung cepat ini disebut merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri bersama dengan PDI Perjuangan. Sambil menunggu seperti apa nanti jalannya proses pencoblosan oleh Presiden RI kelima, itu Megawati Soekarnoputri, mungkin saya mau lanjutkan tadi ke Mas Ilham soal pemetaan TPS rawan. Pantauan Anda di 2024 ini seperti apa? Ya, sebetulnya itu bukan tupoksi saya sebagai mantan KPU, tetapi nggak apa-apa. Itu adalah Bawaslu, dia mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Nah, dia mengeluarkan indeks kerawanan pemilu karena dia berdasarkan pengalaman beberapa provinsi yang indeksnya lumayan tinggi, yang potensi kecurangannya juga tinggi. Nah, ini penting untuk kemudian dipahami oleh masyarakat agar kemudian dia bisa mencegah, bisa melawan terkait dengan terkait dengan potensi pelanggaran tadi. Jadi itu memang bagaimana caranya, ya tadi seperti Prof. Wiwi bilang, pendidikan pemilih, kemudian juga bagaimana penyelenggara pemilunya ini bisa konsisten untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena kekhawatiran saya adalah paling konflik ini dapat dipicu oleh kesalahan dari penyelenggara pemilu. Itu Anda bisa lihat ketika pemilu pilkada di daerah tertentu, misalnya di Sumatera Selatan, itu di atas itu saya lupa daerahnya, itu kemarin ketika penghitungan ada yang nembak-nembak misalnya seperti itu kan sangat rawan sekali dengan konflik gitu ya. Kemudian di Papua misalnya saja, itu setiap pilkada pemilu ada saja persoalan di sana, entah itu logistik yang tidak boleh dibawa ke tempatnya, seperti di Paniai kemarin ada pembakaran dan sebagainya. Nah, ini kan juga tentu bisa mengganggu lancarnya penyelenggaraan pemilu. Nah, ini berbahaya, dan itu menjadi stigma terhadap masyarakat yang pemilu kok begini sih, terutama kepada 56% dari milenial yang kemudian informasinya begitu cepat masuk kepada mereka, membentuk stigma mereka kepada penyelenggaraan pemilu. Nah, ini tentu perlu kerja bareng antara partai politik, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu. Oke. Tapi kalau untuk ini dengan kondisi cuaca buruk ini kan juga tidak hanya rawan kecurangan ya, tapi rawan bencana. Ini nanti gimana sistem pemilihannya, pemungutan suaranya, penundaannya? Jadi di pasal 431 dan 432 itu ada yang namanya pemilu susulan. Karena dianggap sebagai force majeure. Entah itu bencana, kerusuhan, dan berbagai hal lainnya yang dianggap sebagai force majeure. Dan itu bisa dinyatakan bahwa di daerah tersebut pemilu susulan itu berdasarkan rekomendasi dari PPK untuk level kabupaten untuk level provinsi, sehingga nanti KPU bisa memutuskan. Seperti Demak sepertinya sudah diputuskan untuk kemudian ada pemilu susulan, karena di beberapa tempat terkena dampak bencana yang begitu luar biasa. Nah, itu terjadi dari tahun 2009, 2014, 2019 kemarin memang waktunya agak jauh dari hari H, itu 2018 untuk tsunami di Palu. Itu kami relokasi TPS-nya, kemudian juga kami pastikan bahwa mereka di beberapa tempat yang memang belum kondusif itu ada pemilu susulan. Seperti itu. Berarti susulannya itu artinya menunggu, kan kita nggak bisa memastikan ya bagaimana bencana banjirnya kapan surut, kemudian tiba-tiba hujan masih terus turun begitu, itu dalam jangka waktu berapa lama susulannya? Ya, itu tidak ditentukan, tetapi selama masa 35 hari sampai rekapitulasi selesai. Seperti saya bilang bahwa kemudian nanti setelah selesai pemungutan biasanya ini ya, semoga tidak terjadi, itu ada temuan-temuan Bawaslu yang kemudian bisa merekomendasikan untuk pemilu ulang di TPS-TPS tertentu yang dianggap melanggar. Misalnya saja tidak ada penerangan ketika
di tempat itu gelap, kemudian ada kesalahan administratif, misalnya saja oleh ketua KPPS tidak menandatangani surat suara dan lain sebagainya. Itu KPU punya, Bawaslu punya standarnya untuk kemudian merekomendasikan bahwa dia tidak sesuai peraturan undang-undangan, maka harus diulang. Oke. Nah. Tapi kalau masa rekapitulasinya, walaupun ada susulan tetap tidak masalah, bertambah? Di antara itu jalan terus saja. Tetap tidak bertambah ya? Masa kerjanya ya? Tidak bertambah. Masa kerjanya tetap 35 hari, cuma nanti dikondisikan bagaimana kemudian nanti bisa masuk di akhir ketika di hari terakhir 35 itu. Nah 35 hari itu kan maksimal. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman atau masyarakat gitu ya, bahwa KPU bisa memutuskan sebelum 35 hari gitu ya, jika semua rekapitulasi sudah selesai. Jadi tidak harus 35 hari gitu. Dan waktunya selama kemudian persidangan rekapitulasi itu berlangsung dan kemudian saksi dan Bawaslu bisa menyatakan saat itu ditetapkan, boleh ditetapkan. Jadi nggak ada problem di malam hari, di pagi hari, itu tidak ada masalah. Biasanya rekapitulasi itu bahkan berhari-hari dan sampai pagi istirahat, mulai lagi dan sebagainya. Mungkin satu lagi Mas, saya juga penasaran nih soal pemilihan di luar negeri yang banyak sekali ternyata terjadi masalah di London misalnya begitu. Nah itu nanti solusinya dari KPU biasanya seperti apa? Iya, di sana kan di beberapa tempat yang di luar negeri, pemilihan luar negeri, yang jumlah pemilihnya lebih dari 5.000, biasanya ada Bawaslu. Ada Bawaslunya. Saya kira London ada ya Bawaslunya. Nah itu nanti prosesnya di internal di Bawaslu terlebih dahulu, nanti baru kemudian jika tidak bisa diselesaikan, itu nanti Bawaslu RI bisa melakukan rekomendasi kepada KPU apakah ada pemilihan ulang atau tidak di sana. Untuk yang belum memilih? Iya, bukan yang belum memilih. Bisa saja kemudian semuanya diulang. Ya, tetapi tentu pemilu di luar negeri ini kan memakan biaya yang tidak ini ya. Tetapi biasanya kita juga menyiapkan surat-surat cadangan untuk pemilu ulang yang sudah distempel dengan pemilu ulang. Nah, semoga ini bisa terselesaikan dengan baik ya, terkait dengan orang-orang yang saya belum secara detail tahu bagaimana kasusnya. Kenapa dia tidak memilih, kenapa dia ditolak gitu kan, seperti itu. Yang saya tahu kan mereka sudah datang dari jam 5, ditutup jam 6, tapi mereka juga belum masuk, kemudian belum ada penjelasan dari panitia penyelenggara di sana. Betul. Seharusnya kalau dia sudah mendaftar, walaupun dia kemudian memilih sudah lewat batas itu boleh. Selama dia sudah terdaftar di KPPSLN di sana, seperti itu. Kita masih akan kembali lagi nanti berbincang-bincang soal kemeriahan Pesta Demokrasi hari ini dan serba-serbi kemeriahan ya, laporan langsung juga dari rekan-rekan kami di lapangan. Tapi usai jeda berikut, Rakyat Memilih akan kembali sesaat lagi.